Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yulianda dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 2C dengan NIM 20551040. Di sini saya berasal dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai ulum al-hadis dan sistem periwayatan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu hadis di dalam tradisi hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmu, yang berartinya ilmu. Sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang takrir atau sifat. Jadi kesimpulannya, ulumul hadis adalah ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah. Macam-macam periwayatan hadis. Macam-macam periwayatan hadis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu riwayat al-aqran dan mudafwaj, yang artinya apabila seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya atau sama-sama belajar dari seorang guru, maka periwayatannya disebut al-aqran. Untuk yang kedua, periwayatan hadis al-akabiran al-ashril. Untuk selanjutnya periwayatan hadis at-tabi'i an asy-syahabat. Maksudnya di sini adalah periwayatan seorang sahabat yang menerima hadis dari seorang tabi'in yang menerima hadis dari Marwah bin Hakim. Selanjutnya periwayatan hadis as-sabiq dan riwayat lahik. Artinya apabila ada orang rawi pernah bersama-sama menerima hadis dari seorang guru, kemudian salah seorang darinya meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia ia pernah meriwayatkan hadis tersebut, maka riwayat rawi yang meninggalkan tersebut disebut riwayat as-sabiq. Sedangkan riwayat yang disampaikan oleh rawi yang meninggal lebih akhir disebut riwayat al-lahib. Selanjutnya riwayat musalsal. Riwayat musalsal dalam bahasa Arab, kata musalsal artinya tali temali. Maksudnya terdapat satu sifat, keadaan atau perkataan yang selalu sesuai. Biasanya terjadi pada rawi dan pada periwayatannya. Mustafal fil riwayah dapat mengenai sikat meriwayatkan hadis, masa meriwayatkannya, dan tempat meriwayatkan. Periwayatan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi dalam melaksanakan tugas sucinya yakni sebagai Rasul berdakwah, menyampaikan, mengajarkan risalah Islaminya kepada umatnya. Nabi sebagai sumber hadis menjadi figur sentral yang mendapat perhatian para sahabat. Segala aktivitas beliau seperti perbuatan dan segala keputusan beliau diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya. Karena tidak seluruh sahabat dapat hadir di majelis Nabi dan tidak seluruh selalu menemani beliau. Bagi mereka yang hadir dan mendapatkan hadis dari beliau berkewajiban menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah SAW, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Mereka sangat antusias dan patuh pada pemerintahan Nabi SAW. Kemudian pada periwayatan hadis pada masa sahabat. Periwayatan hadis pada masa sahabat, setelah Nabi wafat, sahabat tidak lagi mendengar sabda-sabdanya, menyaksikan perbuatan-perbuatan dalam ilmu Nabi secara langsung. Beliau juga meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan. Ada dua cara sahabat meriwayatkan hadis, yaitu pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi. Yang kedua, dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari Nabi SAW. Selanjutnya, pada masa tabi'in. Periwayatan hadis pada masa tabi'in, sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi oleh para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Selain itu, pada masa akhir periode Al-Khulafa Al-Rasyidun,
Para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Ini merupakan kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka. Kondisi ini juga yang membuat tersebarnya hadis ke berbagai wilayah Islam. Oleh sebab itu, masa ini dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis, yaitu masa di mana hadis tidak lagi hanya terpusat di Madinah, tetapi juga diriwayatkan di berbagai daerah dengan para sahabat sebagai tokoh-tokohnya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa periwayatan hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat tetapi dia tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka dia tidak dapat disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Sekiranya orang tersebut menyampaikan hadis yang telah diterimanya oleh kepada orang lain, tetapi ketika menyampaikan hadis itu dia tidak menyebutkan rangkaian periwayatannya, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.